E1B021110. Nama saya Al-Aini Aulia dengan NIM E1B0211121. Nama saya Delisa Julita, NIM E1B021134. Saya Yamana Poetogi dengan NIM E1B021114. Saya Wiwin Wartisa dengan NIM E1B02112. Narasumber kami yang pertama adalah Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Sumbawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Saya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sumbawa Barat tahun 2023-2025. Saya berkuliah di Universitas Islam. Saya tentang MIN 2004 tentang atau sering disebut Pilpres lah di pandangan saya. Di sana banyak sekali ide-ide, banyak sekali kemunculan-kemunculan hal baru, termasuk hal-hal yang saya sukai juga. Di tahun-tahun politik ini kita bisa lihat kawan-kawan semuanya dari berbagai calon yang ada 3 calon. Ada dari Ganjar, Mahfud, Prabowo, Gibran, dan yang ketiga ada Anies Baswedan dan Caimin. Jadi tiga-tiganya membawa ide-ide yang sangat bagus, ide-ide yang sangat berbobot, dan diskusi-diskusi yang ada di tahun ini sangat berbeda daripada tahun-tahun kemarin. Namun yang saya lihat dan pandangan saya di tahun ini, semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk politik, karena bukan hanya politik uang, walaupun kita tidak bisa menghindari politik uang tersebut, tapi harapan saya bisa sebagai politik ide dan gagasan. Karena dimana ketika kita beradu gagasan untuk negeri kita, maka di situ akan hadir perubahan-perubahan baru. Dan di situ harapan anak muda akan menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya tentang candaan, goyangan, ataupun tren-tren TikTok yang ada. Harapan saya, siapapun yang terpilih menjadi presiden ataupun menjadi DPR juga kan, caleg-caleg, bisa membawa perubahan yang baik bagi negara, bagi daerah, dan untuk lebih baik lagi bagi bangsa ataupun mahasiswa-mahasiswa kaum muda intelektual. Mungkin itu saja dari saya, karena saya tidak mungkin memberitahu pilihan saya, mungkin bisa dilihat besok saja. Dan sebagai penutup, mari kita sukseskan Pilpres tahun ini dengan sama-sama bertarung dengan ide dan gagasan melewati diskusi-diskusi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber selanjutnya yaitu Ketua Ikatan Keluarga Pemuda Pelajar Mahasiswa Taliwang Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Al-Fanosi. Saya Ketua IKPM Taliwang. Saya berkuliah di Universitas Mataram, jurusan Ekonomi Keuangan, semester 7 sekarang. Kalau ditanya mengenai persepsi saya mengenai pemilu tahun depan, pemilu 2024, mungkin masih sama-sama saja seperti pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, di mana para capres ataupun calon-calon yang akan menjadi pemimpin kita itu sampai hari ini masih mengedepankan popularitasnya saja, tidak mengedepankan idenya. Dimana kalau kita bisa membuat kata satiran di sana, para politisi-politisi ini lebih mengedepankan kosmetiknya saja, tampilan luarnya saja, tapi tidak mengedepankan ide-ide dan gagasan mereka, bagaimana cara pandang mereka dalam mengubah bangsa kita ini besok. Terutama yang sangat ingin saya sentil hari ini, yaitu antusiasnya peserta pemilu, di mana peserta pemilu dari tahun ke tahun itu pasti adalah para pemilu yang berasal dari kalangan kelas bawah atau masyarakat miskin kota. Karena apa? Karena di sana mereka adalah salah satu ladang terbesar untuk mencari suara bagi para calon-calon pemimpin bangsa itu. Karena kita ketahui bahwa politik Indonesia syarat akan politik money itu sendiri, di mana mereka memanfaatkan kaum miskin kota untuk mencari suara dengan cara politik money itu sendiri. Karena kalangan-kalangan atas itu sangat sulit disentuh oleh politik money. Itu yang membuat demokrasi dan yang terjadi dalam politik kita itu tidak sehat sampai saat ini. Bisa dikatakan kalau politik kita hari ini, demokrasi kita hari ini hanya berjalan secara mekanismenya saja, tapi secara esensi, nilai dan etika demokrasi itu hilang. Mungkin harapan saya bagi kaum muda dan segala macam elemen masyarakat, mari kita menyukseskan pemilu tahun depan dengan mengedepankan ide dan gagasan serta perubahan apa yang akan dibawa oleh para pemimpin bangsa kita ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang ketiga yaitu Menteri Advokasi BEM dari Universitas Budi Dora sekaligus Ketua Departemen Sosial Politik IKA PPMT Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Mindrajaya. Pendapat saya terkait Pilpres hari ini, banyak sekali terjadi pertikaian antara beberapa pihak akibat Pilpres ini. Dan banyak juga politik hari ini kita lihat banyak politik yang memakai money politik. Jadi tanggapan saya kepada pemuda-pemuda, jangan mudah terpengaruh terkait money politik itu. Kita sebagai pemuda harus bisa memilih, atau jangan bisa dibayar kepalanya akibat uang seberapa. Memang kita membutuhkan, tapi sebaiknya kita bisa melihat mana yang sebaiknya yang kita menjadi pilihan kita. Itu aja sih menurut saya. Narasumber yang terakhir adalah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar dari Program
Perwakilan Kecamatan Putu Tanu. Saya mewakili masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang hari ini terjadi bahwa ya nuansa demokrasi yang akan diselenggarakan di bulan 2 tanggal 14 2024 yang hari ini situasinya semoga kedepannya menjadi demokrasi yang positif terkait dengan demokrasi yang hari ini yang kita lakukan bersama adalah bagaimana kita menerapkan satu demokrasi yang tidak ada money politiknya, yang artinya money politiknya ini akan menjadikan satu aturan yang tidak menjadi suatu ketergantungan kepada masyarakat yang menengah ke bawah. Karena melihat dari money politik ini, ketika golongan menengah ke bawah ini otomatis akan melihat situasi yang sangat tidak mungkin untuk mentransaksikan terkait dengan demokrasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan politik hari ini. Terima kasih, sekian dari saya mewakili masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat kami simpulkan bahwa hampir seluruh dari narasumber yang telah kami wawancara pasti membahas mengenai politik uang atau money politik. Yang dimana pandangan demokrasi Pancasila terkait dengan persepsi money politik atau politik uang pada Pilpres 2024 adalah penolakan terhadap praktek tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk politik ide dan gagasan bukan politik identitas. sejalan dan semangat keberagaman dan kesatuan dalam demokrasi Pancasila mempromosikan diskusi yang substansial dan inklusif di tengah masyarakat. Marilah kita bersama-sama menjaga integritas demokrasi dalam Pilpres 2024. Penting untuk membentuk pandangan politik berdasarkan informasi yang mendalam dan akurat. Hargai dialog yang sehat, hormati perbedaan pendapat, dan pilih pemimpin dengan bijak. Hindari tergiur politik uang dan mari kita pilih dengan bijak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai kita. Suara kita adalah kekuatan untuk membentuk masa depan bangsa. Sekian video dari